Halo, selamat datang di Simkadabra. Saya Mario. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa soal tentang trauma medula spinalis. Soal luka MPPD memang susah, tapi tenang aja, jangan panik, keep studying and let the magic work. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai soal-soal trauma medula spinalis ya. Buat teman-teman yang belum nonton video teorinya, saya sarankan untuk nonton dulu. Linknya udah kami taruh di kolom deskripsi ya. Kita mulai dengan nomor 1. Silakan teman-teman bisa pause video ini di sini untuk mencoba menjawab dulu ya. Di soal-soal ini pastiin kalian baca dulu pertanyaannya supaya membaca soalnya itu nanti lebih terarah ya. Kemungkinan soalnya itu kemungkinan diagnosis yang tepat pada pasien adalah, nah apa aja nih cluenya? Tuan Joko datang dengan terjatuh dari pohon ya, jadi ada trauma. Selanjutnya ada kelemahan anggota gerak dengan motorik lengan lebih berat daripada tungkai. Nah ini sudah khas banget ya. Selain itu dia ada baal pada daerah bawah leher dan tidak bisa menahan kencing. Ada gangguan otonom juga, gangguan miksi ya. Jadi jawabannya itu yang B ya, Central Cord Syndrome. Nah, kita akan bahas tentang central cord ini di slide selanjutnya. Kita lihat dulu pilihan jawaban yang lainnya. Kenapa nggak yang A? Karena kalau Brown-Séquard cord itu khasnya dia akan ada hemiparese ipsilateral lesi dan hemihipestesi yang kontralateral lesi. Kenapa nggak yang C? Sindrom konus medularis ya. Karena sindrom konus medularis ini dia akan ada parese motorik UMN yang simetris, ketinggian segmen sakral dan anestesi perianal. Sedangkan kelainan di soal ini kan di cervical ya, karena lengan dan tungkai dua-duanya kena. Jadi nggak mungkin dia yang C ini. Yang D, posterior cord syndrome, kenapa bukan? Karena itu kebalikannya anterior ya, jadi dia kenanya hanya di propriosepsinya saja ya. Karena dia hanya kena di kolumna posteriornya aja. Sedangkan motorik dan nyeri suhunya harusnya normal. Yang E kenapa bukan? Karena sindrom cauda equina itu mirip dengan konus medularis. Bedanya dia paresenya itu sifatnya LMN asimetris, segmen lumbal sampai sakral, dan ada juga saddle anestesi. Begitu ya. Nah, kita bahas singkat. Jadi trauma medula spinalis ini adalah trauma langsung atau tidak langsung yang menyebabkan jejas pada medula spinalis. Hal ini bisa menyebabkan gangguan fungsi sensorik, motorik, dan otonom ya. Central cord syndrome itu lesinya ada di sentral nih, yang meluas ke perifer. Nah, kita lihat di bagian ini, yang merah ini adalah tractus corticospinal untuk motorik. Yang biru di belakang ini, fasciculus gracilis dan cuneatus untuk proprioseptif ya. Dan yang biru di depan, ini adalah tractus spinothalamicus lateral untuk nyeri dan suhu. Ya. Kalau central cord syndrome, teman-teman lihat, akan ada kerusakan motorik yang tetraparese. Kenapa tetra? Karena biasanya dia mengenai segmen yang cervical memang. Nah, sedangkan propriosepsi dan nyeri suhunya akan defisit bervariasi. Nah, yang khas di central cord syndrome ini, dia akan menyebabkan kelemahan ekstremitas atas yang lebih buruk daripada yang ekstremitas bawah. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata kalau kita perhatiin lebih detail ya, tractus corticospinal untuk motorik ini sudah dibagi mana yang mengatur segmen cervical, torakal, lumbal, dan sakral ya. Jadi yang mempersarafi motorik lengan itu kan cervical dan torakal ya, sedangkan yang mempersarafi tungkai itu lumbal. Jadi di sini posisi cervical dan torakal lebih sentral dibanding lumbal kan ya. Oleh karena itu pada central cord syndrome lengan akan lebih lemah daripada kaki. Begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 2 sekarang. Ingat, dari soalnya dulu ya kita baca. Apa mekanisme trauma yang paling mungkin? Oke, jadi ini ditanyanya patvis nih. Tuan Kosuke dibawa ke RS karena luka tusuk pada punggung. Nah, lihat mekanisme traumanya udah luka tusuk. Pasien lalu mengeluh lengan dan tungkai kiri sulit digerakkan dan merasa kebas mulai dari lengan kanan hingga kaki kanan. Nah, sisinya harus diingat-ingat ya. Dari pemvis didapatkan hemiparese sinistra dan hipestesi dextra. Nah, diagnosisnya dulu nih, teman-teman, kira-kira apa? Dia ada hemiparese, ada hipestesi. Dan sebelah-sebelah gini biasanya berarti medula spinalisnya hanya kena sebelah aja, ya kan? Nah, berarti diagnosisnya adalah Brown-Séquard syndrome. Nah, ingat kalau Brown-Séquard itu lesinya akan ipsilateral dengan defisit motoriknya dan
akan kontralateral dengan defisit nyeri suhunya. Ya, jadi kalau di kasus ini pilihan jawabannya yang benar adalah yang C, ya, hemiseksi medula spinalis sisi kiri akibat tusukan. Kenapa nggak yang A? Karena kalau yang A itu kalau diagnosisnya itu posterior cord syndrome, ya kan? Yang B salah karena lokasi lesinya harusnya di kiri. Yang D kalau diagnosisnya itu anterior cord syndrome, dan yang E kalau diagnosisnya itu central cord syndrome. Ya. Nah, kita bahas dikit kenapa Brown Sequard bisa kayak gitu ya kelainannya. Jadi kita lihat di bagian ini nih. Teman-teman ingat kita pernah bahas tentang persilangan jaras dalam medula spinalis ya. Di antara 3 jaras, satu-satunya jaras yang menyilang di level medula spinalis itu hanya tractus spinothalamicus lateral saja yang membawa nyeri suhu. Sementara motorik dan propriosepsi ya, tractus corticospinal dan fasciculus gracilis cuneatus ini akan menyilang di level batang otak. Oleh karena itu, kalau ada lesi hanya di sisi kiri medula spinalis, maka kelainan motorik dan propriosepsinya akan di sisi kiri juga, ya, karena dia nyilangnya kan bukan di medspin, ya. Sedangkan disfungsi nyeri suhunya akan di sisi kanan, begitu. Mekanisme trauma ini juga sering disebabkan trauma tembus atau tusuk. Ini khas ya. Bisa juga karena kompresi ekstrinsik oleh tumor. Nah, kita lanjut dulu aja ke nomor 3. Pertanyaannya diagnosis yang paling mungkin. Oke, kita punya Tuan Stephen dibawa karena jatuh terduduk. Pasien lalu mengeluh kedua tungkainya tidak bisa digerakkan. Tapi kedua tangannya masih bisa digunakan. Nah, ini menunjukkan lokasi lesinya itu nggak mungkin di cervical, ya kan? Karena lengannya kan masih bisa gerak ya. Jadi cervicalnya masih sehat gitu. Nah, jadi ini mungkin kelainannya di torakal atau di lumbal. Kemudian dia juga mengeluh kehilangan rangsang nyeri suhu dari umbilikus ke bawah serta propriosepsinya normal. Oke, jadi umbilikus itu marka ya untuk segmen T10. Berarti lesi medula spinalis pasien ini kita curiga ada di segmen T10 juga. Nah, jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Karena dia propriosepsinya normal dan parese motorik bilateral serta hipestesi yang bilateral, jadi ini jelas adalah anterior cord syndrome ya. Nah, kenapa nggak yang B? Jelas yang B itu akan ada defisit propriosepsi ya, kalau posterior cord. Yang C, dia akan ada tetraparese dengan ekstremitas atas yang lebih lemah kayak tadi. Yang D, dia akan ada hemiparese dan hemihipestesi. Yang E, semuanya akan ada. Semua gejala akan ada. Karena lesi medula spinalisnya pada complete spinal transection itu total, dari depan sampai belakang ya. Jadi, defisit motorik, propriosepsi, dan nyeri suhu semuanya ada dan bilateral. Nah, ini sedikit review tentang anterior cord syndrome. Kita lihat lesinya itu di kolumna anterior dan lateral. Dia melibatkan tractus spinothalamicus nih untuk nyeri suhu dan tractus corticospinal untuk motorik ya. Menyisakan fasciculus gracilis dan cuneatus untuk propriosepsinya aja yang sehat. Jadi motorik dan nyeri suhu nanti akan defisit bilateral sementara propriosepsinya akan normal. Nah, etiologi kelainan ini bisa karena iskemik akut arteri spinalis anterior ya. Arteri ini menyuplai 2/3 anterior medula spinalis. Atau hernia nucleus pulposus juga bisa. Nah, karena pertanyaan selanjutnya bukan tentang posterior cord syndrome, jadi kita sekalian bahas di sini. Kebalikannya dengan anterior, posterior cord itu hanya melibatkan fasciculus gracilis dan cuneatus yang di belakang. Jadi, kelainannya hanya propriosepsi, sementara motorik dan nyeri suhunya normal ya. Etiologinya bisa karena trauma vertebra dari belakang atau infeksi sistemik seperti sifilis, ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ini ditanya grading Asia score ya. Ini sih hafalan. Sebenarnya Asia grade ini jarang keluar, tapi saya lihat ada di beberapa tryout. Jadi buat teman-teman yang mau menghafalkan, boleh banget, bagus banget. Saya saranin, tapi hafalinnya nanti aja. Mending kalau masih ada sisa space gitu ya di otak. Kalau udah belajar kasus-kasus lain yang lebih sering keluar begitu. Nah, di sini kita punya Tuan Roger terjatuh dari motor. Nah, sekarang pasien mengalami kelemahan tungkai dan hanya mampu menggeser saja ya tungkainya. Nah, kita harus cari tahu ini tuh kekuatan ototnya berapa untuk Asia grade harus seperti itu. Nah, buat kalau teman-teman ingat skor 5 itu kekuatannya normal ya. Jadi dia bisa melawan tahanan dari pemeriksa yang kekuatan normal. Kalau skor 4 itu hanya bisa melawan tahanan yang derajatnya ringan, tahanan ringan.
Kalau skor 3, ekstremitas bisa diangkat melawan gravitasi, tapi dia nggak bisa melawan tahanan sama sekali. Jadi begitu dikasih tahanan dikit langsung jatuh. Nah, kalau skor 2, itu ekstremitas udah nggak bisa diangkat, nggak bisa lawan gravitasi, jadi hanya bisa geser kanan-kiri. Skor 1, kontraksi otot hanya terlihat kecil aja, jadi mungkin ada kelompok otot yang kecil terlihat kontraksinya, tapi dia ekstremitasnya sendiri nggak bisa bergerak, ya. Nah, sedangkan skor 0 itu udah nggak ada kontraksi sama sekali. Oke, jadi kalau di soal ini, yang mana yang paling cocok? Karena dia bisa geser-geser, berarti dia skornya 2, ya. Nah, ini diingat skornya 2, lalu dia juga tidak mengeluhkan hal lain lagi, jadi kita anggap sensoriknya normal. Jadi, kalau data-datanya begini, grade Asianya yang C, ya, grade Asia C. Kita urutin aja, Asia grade itu dari A sampai E, ya. A itu paling berat, sedangkan E yang paling ringan. Asia grade A itu motorik dan sensoriknya hilang total, jadi benar-benar hilang semua. Grade B, motorik hilang total, tapi sensorik hilangnya parsial. Jadi ada yang bertahan termasuk segmen sakral. Grade C, motoriknya masih ada yang bertahan, yaitu lebih dari setengah kelompok otot dengan kekuatannya tapi kurang dari 3. Grade D, kekuatan ototnya udah lebih baik dari yang C, yaitu lebih dari 3. Grade E, motorik dan sensoriknya semua masih normal. Jadi meskipun ada trauma medula spinalis, tapi motorik sensoriknya normal. Begitu. Itu adalah Asia grade. Oke, mungkin segitu aja contoh soalnya, teman-teman. Sudah mencakup keseluruhan materi trauma medula spinalis kita, ya. Berikut ini ada tabel perbandingan jenis-jenis lesi pada trauma medula spinalis. Pastiin kalian menguasai seenggaknya tabel ini, ya. Jadi nanti soal dibalik-balik pun kalian bisa jawab gitu kalau menguasai tabel ini. Kalau misalnya ini masih terlalu banyak dan mungkin bingung, ya, kalian bisa hafalin 1-2 aja dari yang 3 ini, ya. Nah, misalnya anterior cord itu karakteristiknya propriosepsinya normal, sedangkan yang lain nggak normal kan ya, selain anterior cord. Nah, kalau posterior cord itu khas dengan motorik dan nyeri suhu yang masih normal. Kalau central cord jelas adanya parese motorik ekstremitas atas yang lebih berat daripada bawah, sedangkan kalau Brownstein cord itu khasnya dia ada hemiparese ipsilateral lesi, tapi disfungsi nyeri suhu yang kontralateral lesi. Ya, oke, jadi begitu kurang lebih teman-teman. Nah, pembahasan soal kita hari ini, video kita hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komen. Kita akan baca dan respon secepat mungkin. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sukses dan semangat persiapan UKM PPD-nya. Jangan panik atau stres, yang penting keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!